Pernah nggak sih kamu bingung? Kenapa minyak susah hilang pakai air, tapi langsung bersih pakai sabun? Ternyata, air dan minyak itu bermusuhan. Minyak itu bersifat nonpolar, sedangkan air itu polar. Jadi mereka tidak bisa bercampur. Sabun itu sebenarnya tersusun dari molekul-molekul kecil yang unik. Setiap molekul sabun punya dua bagian berbeda. Bagian kepala disebut hidrofilik, artinya suka air. Sedangkan bagian ekor disebut hidrofobik, artinya tidak suka air tapi suka minyak. Air itu bersifat polar, sedangkan minyak bersifat nonpolar. Inilah yang membuat sabun bisa menyatukan dua hal yang tidak bisa bercampur. Saat kamu mencuci tangan dengan sabun, molekul sabun mulai bekerja. Bagian ekor akan menempel pada minyak dan kotoran di tanganmu. Mereka bekerja sama seperti tim kecil yang mengepung minyak dari segala arah. Itulah kenapa kita dianjurkan menggosok tangan minimal 20 detik saat mencuci tangan. Minyak akan terperangkap dalam struktur berbentuk bola kecil. Struktur ini disebut misel. Minyak tersembunyi di bagian tengah. Dan minyak pun akhirnya terangkat dari tanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang mekanisme sabun dalam menghilangkan minyak. Topik ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena kita menggunakan sabun hampir setiap hari, tetapi mungkin kita belum benar-benar memahami bagaimana cara kerjanya secara ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi ini. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Marsa Firidina Mujahidah, Hafizah Fatma Arifah, Muhammad Hanafi Dwi Fitrianto, dan juga Rizky Nuryatin. Kami akan menjelaskan bagaimana sabun bekerja dalam proses pembersihan, khususnya dalam menghilangkan minyak. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering mencoba membersihkan minyak hanya dengan air. Namun, hasilnya tidak maksimal. Minyak tetap menempel di permukaan. Sebaliknya, ketika kita menggunakan sabun, minyak dapat dengan mudah dihilangkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme kimia tertentu yang berperan dalam proses pembersihan tersebut. Yang selanjutnya yaitu fenomena dasar pembersihan. Masalah utamanya yaitu air saja tidak cukup untuk menghilangkan minyak. Hal ini karena minyak bersifat hidrofobik, yaitu tidak dapat bercampur dengan air. Dan disinilah sabun berperan sebagai jembatan. Sabun memiliki struktur khusus yang memungkinkan minyak terangkat dari terbawa oleh air. Dengan kata lain, sabun membantu menghubungkan dua zat yang sebenarnya tidak bisa bercampur. Sekarang kita masuk ke konsep polaritas molekul. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat konsep polaritas molekul. Air merupakan molekul polar yang memiliki muatan positif dan negatif, sedangkan minyak bersifat non-polar, sehingga tidak memiliki perbedaan muatan yang signifikan. Karena sifat ini, air dan minyak tidak dapat bercampur. Sekarang kita masuk ke konsep polaritas molekul. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat konsep polaritas molekul. Air merupakan molekul polar yang memiliki muatan positif dan negatif, sedangkan minyak bersifat non-polar, sehingga tidak memiliki perbedaan muatan yang signifikan. Karena perbedaan sifat ini, air dan minyak tidak dapat bercampur. Hal ini sesuai dengan prinsip like dissolve like, yaitu zat sejenis akan melarutkan zat sejenisnya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu sabun sebagai sufraktan. Sabun disebut sebagai sufraktan atau zat aktif permukaan. Nah, sabun ini memiliki dua bagian. Yang pertama, kepala hidrofilik atau suka air, dan yang kedua, ekornya hidrofobik, yaitu suka minyak atau tidak suka air. Fungsi sabun ada dua. Yang pertama, menurunkan tegangan permukaan air sehingga air lebih mudah menyebar, dan yang kedua, bertindak sebagai agen pengemulsi, yaitu membantu mencampurkan minyak dengan air. Dengan cara ini, minyak dapat terperangkap dan akhirnya terbawa oleh air saat dibilas. Pada slide ini dijelaskan mengenai struktur amfilik molekul sabun. Molekul sabun memiliki sifat amfilik, yaitu memiliki dua bagian dengan sifat yang berbeda dalam satu molekul, yang berupa kepala polar yang suka air dan ekor non-polar yang suka dengan minyak. Struktur ini biasanya berupa rantai hidrokarbon panjang, yaitu si ekor, dan terikat pada gugus ionik berupa kepala, sehingga memungkinkan interaksi simultan dengan air dan juga minyak. Selanjutnya, terdapat interaksi molekul sabun dengan minyak. Pada kondisi awal, minyak akan menempel kuat dengan permukaan dikarenakan terdapat gaya adesi. Kemudian ketika sabun ditambahkan ke dalam air yang mengandung minyak, molekul sabun akan berorientasi sedemikian rupa sehingga ekor hidrofobiknya menempel pada partikel minyak, sementara kepala hidrofiliknya tetap berada di lingkungan air. Kemudian interaksi ini akan membentuk sebuah molekul yang disebut pembentukan Michel. Sehingga gaya adesi antara minyak dan permukaan, misalnya kulit, melemah sehingga minyak dapat terlepas dan terdispersi dalam air.
Pada slide ini akan membahas tentang pembentukan misel dan KMK atau konsentrasi misel kritis. Pertama, kita lihat grafik di sebelah kiri. Grafik ini menunjukkan hubungan antara konsentrasi sabun dengan jumlah misel yang terbentuk. Pada konsentrasi rendah, molekul sabun masih tersebar sendiri-sendiri, sehingga misel belum terbentuk. Namun, ketika konsentrasi sabun meningkat dan mencapai titik tertentu yang disebut KMK, konsentrasi misel kritis, barulah misel mulai terbentuk secara signifikan. Setelah melewati KMK, jumlah misel akan meningkat dengan cepat. Selanjutnya, kita lihat ilustrasi di sebelah kanan tentang struktur misel. Misel terbentuk dari molekul sabun yang tersusun melingkar. Bagian kepala hidrofilik menghadap keluar karena menyukai air, sedangkan bagian ekor hidrofobik mengarah ke dalam karena menjauhi air. Bagian dalam misel ini bersifat hidrofobik, sehingga dapat merangkap minyak atau kotoran di dalamnya. Proses ini disebut solubilisasi miselar, yaitu proses di mana minyak yang tidak larut dalam air menjadi terbawa oleh misel sehingga bisa dibersihkan dengan air. Pada slide ini akan membahas mekanisme emulsifikasi dan dispersi. Pertama, kita lihat kondisi tanpa sabun. Pada kondisi ini terjadi koalesensi minyak, yaitu minyak cenderung bergabung satu sama lain. Akibatnya terbentuk tetesan besar yang sulit dibilas dengan air. Selanjutnya, kita masuk ke kondisi dengan sabun. Yang pertama adalah pembentukan emulsi. Molekul sabun memiliki dua bagian, yaitu bagian yang menyukai air dan bagian yang menyukai minyak. Molekul sabun akan mengiringi tetesan minyak kecil sehingga minyak bisa terbungkus oleh sabun. Yang kedua adalah pencegahan koalesensi. Setelah minyak terbungkus sabun, antar partikel akan saling tolak-menolak. Gaya repulsi ini mencegah tetesan minyak bergabung kembali, sehingga minyak tetap terpisah dalam bentuk partikel kecil. Yang ketiga adalah dispersi dan peningkatan luas permukaan. Minyak akan terdispersi menjadi partikel kecil yang tersebar dalam air. Dengan ukuran yang lebih kecil, luas permukaan meningkat, sehingga proses pembersihan menjadi lebih efektif. Misel yang mengandung minyak memiliki bagian luar yang hidrofilik, sehingga dapat larut dalam air. Ketika dibilas, misel bersama minyak yang terperangkap di dalamnya akan terbawa oleh aliran air. Dengan demikian, minyak yang sebelumnya menempel pada permukaan dapat dihilangkan secara efektif. Sabun mampu menghilangkan minyak melalui mekanisme kompleks yang melibatkan konsep polaritas, tegangan permukaan, struktur amfilik, serta pembentukan misel. Melalui interaksi antar bagian hidrofilik dan hidrofobik, sabun dapat mengikat minyak, membentuk misel, dan memungkinkan minyak tersebut terdispersi serta terbawa oleh air. Proses ini menjadikan sabun sebagai agen pembersih yang sangat efektif dalam menghilangkan zat hidrofobik seperti minyak.